Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nasr Ramadan, NPM 1717051043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang mesin Turing. Oke, baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Berikut adalah penjelasannya. Keterbatasan FSA dan PDA. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh FSA atau PDA. Kelemahan FSA adalah bahwa ia tidak mampu mengingat simbol-simbol yang pernah dibaca. Kelemahan FSA ini adalah kemudian dibatasi oleh PDA. Tetapi ternyata PDA juga memiliki kelemahan, dan kelemahan PDA yaitu meskipun PDA dapat mengingat simbol yang dibaca akan stuck, tetapi simbol stuck hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu hanya simbol-simbol teratas. Oke, selanjutnya pembahasan dari mesin Turing. Mesin Turing dirancang untuk mengatasi kelemahan FSA dan PDA. Caranya dengan mempresentasikan logika kerja mesin, tidak menggunakan stuck sebagaimana representasi pada PDA, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat dibaca dan ditulis. Mesin Turing diwakili oleh sebuah pita panjang dan hingga pada pita dapat ditulis dan dibacakan sebuah simbol. Setelah pita ditulisi, maka simbol pada pita kemudian akan berubah. Dan ini adalah definisi mesin Turing. Mesin Turing dapat didefinisikan sebagai 7 tupel. Yang pertama M, Q, dan berikutnya. Dan pertama adalah himpunan hingga state, alfabet input, simbol pada pita. Dan inilah gerakan mesin Turing. Gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi, dan mesin kedudukan key membaca simbol masukkan A. Pergerakan mesin berubah ke status key, menulis B, dan posisi baca atau menulis bergerak X berupa R bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke, lanjut saja ke penjelasan berikutnya. Contoh gerakan mesin Turing. Untuk gerakan fungsi transisi sigma Q, A, Q1, B, R artinya ini posisi baca dan tulis, dan inilah kedudukannya Q1. Setelah membaca simbol A, kedudukan mesin Q, menulis B dan bergerak ke kanan, dan hasilnya berikut. Dan ini adalah posisi baca atau tulis, kedudukan baru. Contohnya, dimiliki mesin Turing dengan definisi M sama dengan ini adalah rumusnya. Dan apabila diinputkan string ABBA, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa kira-kira? Dan kita bisa menghitung semuanya dengan rumus yang ada di atas ini. Oke, marilah kita hitung sama-sama dengan metode yang dimiliki oleh mesin Turing itu sendiri. Oke, ini adalah contohnya. String ABBA, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti dimiliki mesin Turing dengan definisi gerakan mesin Turing dengan inputan ABBA. Nah, di atas ini adalah contoh dari pergerakan mesin Turing itu sendiri, dan dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpamakan sederetan simbol A dan atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final Q2. Dan teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dengan cara komputer digital, sekarang juga ekuivalen dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untaian satu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan, sehingga dari state terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. kelompok-kelompok atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah sehingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang hingga dipilih dari input alfabet ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lainnya perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol dari blank. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tab.
Lakukan Mesin di Turing tempat dikatakan men-scan sel salah satu tersebut. dari sel Pada sel. awalnya, tab head Mesin berada Turing pada dikatakan sel paling kiri dan men-scan menampung sel input. tersebut. Pada awalnya, Oke, tab head itu berada aja pada penjelasan sel dari paling saya. kiri yang Oke, menampung lanjut input. saja ke penjelasan Pada berikutnya. mesin Mesin Turing Turing non-deterministik, non-deterministik. fungsi transisi Pada mesin jangka Turing memiliki non-deterministik, nilai pada tunggal. mesin Sedangkan Turing pada mesin deterministik, Turing fungsi transisi non-deterministik untuk memiliki nilai pasangan, tunggal. Sedangkan status, pada mesin Turing non-deterministik untuk dan penanganan simbol status tertentu dan simbol mungkin tertentu dijumpai lebih mungkin dari satu dijumpai aksi. lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik MN dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik Turing MD. Dasar deterministik pemikirannya MD. untuk setiap status dan Dasar simbol pemikirannya pita untuk setiap MN mungkin status memiliki lebih dari dan satu simbol aksi dan pita kebanyakan MN sehingga mungkin misalkan memiliki pilihan lebih dari aksi satu ini diberi aksi yang nomor 1, banyaknya 2, dan berhingga. 3. Dengan penomoran ini Misalkan, rangkaian pilihan aksi aksi ini mesin diberi Turing dapat nomor 1, 2, dinyatakan 3 sebagai rangkaian bilangan hingga K. dari 1 Dengan I penomoran sampai dengan ini, K. rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai Oke, lanjut rangkaian saja bilangan ke dari 1 sampai penjelasan K. berikutnya. Ini adalah untuk mensimulasikan mensimulasikan MN, mesin Turing MD menggunakan tiga tiga pita. pita. Pita pertama menyimpan input yang diolah MN, pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian terpendek mulai dari rangkaian yang terdiri dari terpendek simbol yang terdiri atau dari dua satu simbol dan simbol, seterusnya. dua simbol. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin MD akan mensimulasikan perilaku MN secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. pada pita kedua, yang ketiga. Dengan demikian, jika MN menerima rangkaian simbol masukan haruslah ada sebuah rangkaian aksi yang karena menerimanya. rangkaian aksi pada pita Karena kedua rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur, maka MD dapat juga suatu saat sebaliknya jika menerima MN rangkaian tidak menerima, simbol maka masukan tidak ada tersebut. rangkaian aksi Sebaliknya, jika yang dapat MN tidak dilakukan menerima, oleh maka MD tidak ada dalam rangkaian menerima aksi rangkaian simbol yang dapat masukan digunakan tersebut. oleh MD. Dan sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca tulis pita memiliki status perhitungan serta dapat mengubah menulis sel aktif yang ada pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status komponen baca atau tulis, dan mengubah status posisi dari pita ke komponen kiri baca atau ke atau kanan. tulis. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.